Hai, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Baso Ukai atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan membahas mengenai farmakoterapi bagian infeksi, subbagian infeksi saluran pernafasan, part pertama. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, untuk terus update terhadap soal-soal yang mungkin aja keluar nanti di Ukai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kerjakan soal ini dengan jujur tanpa lihat buku ya. Jangan lupa juga kalau lihat simbol ini nanti di pause dulu sejenak untuk memperhatikan soalnya agar dapat menjawabnya dengan baik. Oke, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas ya teman-teman. Nanti jangan lupa ditulis di komen berapa skor yang kalian dapetin. Nomor 1, seorang pasien berusia 32 tahun melakukan rawat jalan dan didiagnosa CAP. Pasien tidak memiliki risiko kebal obat. Apa lini pertama pengobatan CAP? CAP itu adalah Community Acquired Pneumonia ya teman-teman. A. Erythromycin, B. Levofloxacin, C. Amoxicillin, D. Cotrimoxazole atau E. Coamoxiclav. Silakan pause videonya sejenak. Oke, jadi jawabannya adalah A. Erythromycin, di mana lini pertama untuk penanganan CAP adalah makrolida seperti erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Nah, lini keduanya adalah doxycycline, di mana ini referensinya dari panduan praktik klinis yang kedokteran ya teman-teman. CAP adalah Community Acquired Pneumonia dan HAP adalah Hospital Acquired Pneumonia. Bedanya kalau CAP ya kita bisa dapetin dari suatu komunitas lingkungan kita sekitar. Tapi kalau misalkan HAP, Hospital Acquired, kita itu dapetin pneumonia-nya itu di rumah sakit. Bisa jadi dari penanganan saat kita dirawat atau saat kita ada di rumah sakit intinya. Oke, nomor 2, seorang pasien berusia 42 tahun didiagnosa tuberkulosis setelah melakukan beberapa tes laboratorium. Diketahui pasien memiliki riwayat kadar asam urat yang tinggi. Nah, obat anti tuberkulosis atau OAT apa yang dapat meningkatkan kadar asam urat? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Pyrazinamide, E. Ethionamide, atau E. Streptomycin. Silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah C. Pyrazinamide, di mana pyrazinamide selain dapat menginduksi hiperuremia atau kadar asam urat yang tinggi, obat ini juga dapat menyebabkan serangan gout. Obat ini merupakan urat retention agent atau menyebabkan peningkatan 80% penurunan bersihan asam urat di ginjal pada dosis terapi harian 300 mg. Nah, selain pyrazinamide, ethambutol juga dapat meningkatkan kadar asam urat loh. Oke, nomor 3, seorang pasien laki-laki 14 tahun menderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan bagian atas dan didiagnosa oleh dokter mengalami sinusitis. Hasil kultur menunjukkan pasien positif Streptococcus pneumoniae dan pasien tidak memiliki riwayat resistensi obat. Antibiotik apa yang disarankan kepada pasien tersebut? A. Cefixime, B. Cefadroxil, C. Amoxicillin, D. Chloramphenicol, atau E. Levofloxacin. Silakan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah amoxicillin ya teman-teman, di mana terapi lini pertama dari pasien sinusitis adalah amoxicillin. Oke, jadi teman-teman di sini bisa menjawabnya dengan memperhatikan, kelihatannya untuk pasien-pasien ISPA ini lini pertamanya apa ya? Itu bisa kalian catat di suatu catatan teman-teman. Umumnya sih golongan penisilin yang digunakan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Oke. Nomor 4, seorang pria berusia 40 tahun memiliki riwayat TB.
Pasien diberikan rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamide, dan juga vitamin B6. Pasien juga sedang dalam terapi menggunakan warfarin. Obat apa yang dapat menurunkan efek antikoagulan dari warfarin? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Etambutol, D. Pyrazinamide, atau E. Vitamin B6. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Rifampicin, di mana rifampicin dapat menurunkan kadar warfarin dalam darah dengan mekanisme rifampicin menginduksi enzim sitokrom P450-3A atau CYP3A. Oke, di sini rifampicin merupakan penginduksi CYP3A yang poten, sedangkan isoniazid penginhibisi yang poten dari CYP2C9. Oke, jadi enzim sitokrom P450 ini adalah sebuah enzim yang dapat membantu mengeliminasi obat, memetabolisme obat menjadi bentuk yang mungkin menjadi tidak aktif. Oke, jadi di sini adalah kata kuncinya rifampicin menginduksi, isoniazid menginhibisi. Teman-teman bisa menjawab berbagai soal terkait metabolisme obat antara rifampicin dan isoniazid. Itu cukup banyak keluar juga di UK ya teman-teman. Oke, nomor 5. Seorang pasien 32 tahun memiliki riwayat sinusitis yang gejalanya tetap ada. Pasien ini tinggal pada daerah yang memiliki organisme resisten dengan tingkat insiden yang tinggi. Pasien telah menjalani pengobatan lini pertama azitromisin selama 3 hari dan pasien telah memiliki gejala yang persisten selama 2 minggu. Obat apa yang disarankan kepada pasien? A. Amoxicillin dan clavulanat, B. Clarithromycin, C. Metronidazole, D. Meropenem, atau E. Piperacillin. Oke, silahkan pause videonya sejenak. Oke, jadi jawabannya adalah A. Amoxicillin dan clavulanat. Komunitas daerah tinggi resistensi, gagal respon obat 48 hingga 72 jam, dan gejala persisten 10 hingga 14 hari perlu dipertimbangkan ke terapi lini kedua, yaitu amoxicillin dan clavulanat. Atau bisa juga cephalosporin generasi 2 dan ketiga, contohnya cefuroxim, cefpodoxim, dan cefdinir. Atau macrolida clarithromycin, bisa juga fluoroquinolone, contohnya adalah ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, dan juga bisa clindamycin. Nah, ini memang cukup banyak hafalannya. Jadi yang paling inti dari teman-teman perlu ketahui adalah dimana lini pertamanya dulu yang perlu teman-teman cari. Biasanya kalau aku sih carinya di guideline. Aku biasanya nyari di Medscape, dimana di Medscape biasanya udah dirangkum. Kita lihat aja dia update-nya kapan yang terakhir. Oke, kalau misalnya dia udah update yang terakhir, biasanya dia ngikutin guideline yang ada di internasional. Nah, nanti kita catat apa lini pertamanya, dan apabila lini pertama itu nggak mempan lagi, apa lini keduanya. Lini kedua yang pertama atau yang keduanya aja bisa kita ambil. Oke, itu bisa ngebantu teman-teman menjawab soal-soal UKAI. Oke, nomor 6. Seorang pasien wanita mengkonsumsi obat OAT lini pertama fase intensif. Pasien ini juga berkonsultasi bahwa ia ingin menggunakan alat kontrasepsi oral. Apoteker melarang pasien tersebut. Kenapa? A. Rifampicin menurunkan kerja dari pil KB, B. Isoniazid menurunkan kerja pil KB, C. Pyrazinamide menurunkan kerja pil KB, D. Rifampicin meningkatkan kerja pil KB, atau E. Etambutol menurunkan kerja dari pil KB. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Nah, jawabannya adalah A. Rifampicin menurunkan kerja dari pil KB. Dimana sudah kita bahas tadi teman-teman, rifampicin ini mempengaruhi enzim sitokrom P450, sehingga pil KB ini termetabolisme oleh sitokrom P450 yang kebetulan dipengaruhi oleh rifampicin, sehingga efek dari pil KB bisa tidak bekerja. Ketika pil KB ini tidak bekerja, risiko terjadi kehamilan saat melakukan konsepsi adalah tinggi. Oke, jadi pil KB-nya malah jadi nggak ngaruh. Itu risikonya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman pada pasien-pasien yang TB dan menggunakan kontrasepsi. Teman-teman bisa nyariin kontrasepsi yang
fisik ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau misalkan ada 2 fase pengobatan TB, yaitu fase intensif yaitu menggunakan 2-HRZE dan juga fase lanjutan 4-HR. Teman-teman cari singkatannya ya di mana ya. Oke, nomor 7, seorang pasien pria 30 tahun positif TB akan diresepkan 2-RHZE untuk fase intensifnya. Nah, pasien bertanya mengapa diberikan obatnya harus dikombinasi seperti ini. Apa jawaban Anda sebagai apoteker? A. Untuk mengurangi efek samping, B. Untuk meningkatkan efek terapi, C. Untuk mencegah infeksi lain, D. Untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap obat, atau E. Mempercepat pengobatan dari TB. Oke, silahkan pause videonya sejenak. Oke, jadi jawabannya adalah D. Untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap OAT. Penggunaan kombinasi OAT ditujukan untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap OAT. Penggunaan OAT tunggal ini dapat memicu cepatnya timbul resistensi. Jadi intinya sih seperti itu ya teman-teman. Resistensi terhadap OAT itu sangat merugikan untuk kita. Jadi para peneliti berdasarkan studi yang telah dilakukan menetapkan bahwa kombinasi ini lebih baik digunakan dibandingkan dengan tunggal untuk mengobati dari tuberkulosis aktif. Oke. Kita lanjut nomor 8. Seorang pasien dewasa menderita mengeluhkan nyeri saat menelan sehingga tidak mau makan. Pasien didiagnosa oleh dokter tonsilitis yang diduga disebabkan oleh bakteri. Antibiotik apa yang tepat diberikan kepada pasien? A. Amoxicillin, B. Rifampicin, C. Fradiomycin dan Gramicidin, D. Clarithromycin, atau E. Levofloxacin. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Amoxicillin. Nah, tata laksana tonsilitis yang diduga disebabkan oleh Streptococcus atau bakteri Streptococcus ini dapat diberikan antibiotik benzathine penicillin G 50.000 unit per kilogram berat badan melalui intramuskular dosis tunggal, atau bisa juga amoxicillin 50 mg per kilogram berat badan dosis yang dibagi 3 kali per hari selama 10 hari, atau pada pasien yang dewasa 3 kali 500 mg selama 6-10 hari, atau bisa juga dengan erythromycin 4 kali 500 mg per hari. Ini masih di PPK yang untuk dokter ya teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri dan download. Linknya nanti ada di bawah ya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan kan tadi ada sinusitis, tonsilitis, bisa juga laryngitis. Itu lini pertamanya umumnya adalah golongan dari penicillin. Oke. Nah, itu bisa jadiin acuan teman-teman ya teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 9. Seorang pasien didiagnosa laryngitis oleh dokter. Hasil kultur menunjukkan laryngitis tersebut disebabkan oleh Streptococcus grup A. Dokter meresepkan amoxicillin sebagai lini pertama pengobatan antibiotik laryngitis. Bagaimana mekanisme kerja dari amoxicillin? A. Menghambat sintesis dinding sel bakteri, B. Menghambat sintesis protein pada ribosom 30S, atau C. Menghambat sintesis protein pada ribosom 50S, D. Menghambat sintesis asam nukleat bakteri, atau E. Menghambat kerja enzim DNA girase. Silahkan teman-teman fokus dulu pada pertanyaannya. Oke, teman-teman pasti udah paham lah amoxicillin obat yang sangat umum, dimana jawabannya adalah A. Menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Nah, amoxicillin merupakan salah satu golongan dari beta-lactam, bekerja dengan cara berikatan dengan penicillin binding protein atau PBP yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Nah, obat ini bekerja pada tahap terakhir dari sintesis dinding sel bakteri, yaitu pada tahapan transpeptidase atau cross-link, sehingga pada proses ini antar rantai peptidoglikan yang membentuk dinding sel terganggu. Nah, kalau dinding selnya itu terganggu proses pembentukannya, maka nanti akan terjadi ada tekanan osmotik intraseluler. Nah, ini menyebabkan bakteri tersebut lisis. Nah, jadi sintesis dinding sel bakterinya terganggu oleh amoxicillin. Gitu teman-teman. Nomor 10.
Seorang pasien 32 tahun telah mengkonsumsi OAT 4-KDT kurang lebih 2 minggu setelah diberikan. Pasien mengeluhkan mengalami perubahan warna pada urin. Diduga efek samping dari obat apakah kasus tersebut? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Ethambutol, D. Pyrazinamide, atau E. Streptomycin. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Rifampicin, di mana rifampicin memiliki efek samping merubah warna saliva, air mata, keringat, urin, dan juga feses menjadi oranye kemerahan. Nah, ini bisa dijadiin acuan juga sama teman-teman untuk nanti suatu saat yang teman-teman ingin bekerja di apotik atau juga di rumah sakit atau bisa puskesmas juga, untuk menjelaskan kepada pasien yang baru pertama kali mengkonsumsi OAT. Nah, teman-teman, tadi 4-KDT adalah 4 kombinasi dosis tetap yang tadi ada HRZE ya teman-teman, ada isoniazid, ada rifampicin, ethambutol, dan juga pyrazinamide yang dijadikan dalam satu buah tablet. Nah, oke. Jadi berapa sih skormu? Teman-teman punya pertanyaan? Atau punya saran buat bahas UKI selanjutnya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga teman-teman belajarnya lancar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update terus terhadap Profesor Lama memberikan beberapa contoh-contoh soal terkait UKAI, dan mungkin nanti ada yang lainnya juga, bisa juga materi ya, tunggu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, bye bye.